Shalom, saudara yang terkasih. Hari ini kita akan melangkah perlahan bersama dalam sebuah renungan yang penuh pengharapan, sebuah pesan yang tidak hanya ingin didengar oleh telinga, tetapi ingin menyentuh bagian terdalam dari jiwa manusia. Ada kalimat lembut yang Tuhan bisikan kepada banyak hati yang sedang menunggu jawaban. Hari ini, terobosanmu lebih dekat daripada yang kau kira. Kadang, kita merasa seolah-olah Tuhan tidak bergerak. Kita berdoa, tetapi tidak ada perubahan. Kita menanti, tetapi waktu berjalan lambat. Kita berusaha, tetapi hasilnya tetap sama. Namun seringkali, ketika hati manusia menilai keadaan sebagai diam, Tuhan justru sedang menata sesuatu yang besar di balik layar. Ia bekerja di ruang-ruang yang tidak kita lihat. Dan tepat ketika seseorang merasa sudah tidak kuat lagi, Tuhan menyentuh kehidupannya melalui cara yang tidak terduga. Hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kisah nyata seorang perempuan bernama Julie. Sebuah kisah yang tertulis dalam buku Memoir Rohani Modern dan sering dibagikan sebagai kesaksian iman. Julie adalah seorang perawat di Texas. Ia bekerja keras, mengurus pasien dengan penuh kasih. Namun kehidupannya sendiri berada di titik yang sulit. Suaminya meninggalkan rumah tanpa kabar. Anaknya mengalami masalah kesehatan. Tagihan menumpuk. Tiap malam ia menangis sendirian di dapur kecilnya sambil berkata, "Tuhan, aku sudah terlalu lelah. Aku tidak melihat apapun berubah." Ia membaca Alkitab. Ia berdoa. Ia mendengarkan renungan, namun semuanya terasa kosong. Sampai suatu malam, ketika ia duduk di parkiran rumah sakit, setelah shift panjang, ia berkata dalam hati, "Kalau engkau masih pegang hidupku, tolong beri aku tanda bahwa engkau ada." Ia memejamkan mata, tidak berharap apapun, menganggap doanya hanya angin lewat. Namun Tuhan tidak menampik air mata yang jatuh diam-diam. Justru pada saat seseorang berhenti berharap pada kekuatannya sendiri, di sanalah Tuhan memulai sesuatu. Malam itu, saat ia hendak pulang, seorang pasien lansia dipindahkan ke ruang perawatan sementara. Julie tidak pernah melihatnya sebelumnya. Lelaki itu duduk di kursi roda sambil tersenyum kecil. Wajahnya tenang, seolah ia melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat orang lain. Ketika Julie membantunya membereskan selimut, lelaki itu menatap matanya dan berkata pelan, "Nak, kamu harus tahu satu hal. Tuhan sedang mendekatkan jawabanmu, lebih dekat dari yang kamu kira." Julie terkejut. Ia tidak pernah berbicara tentang masalahnya. Ia tidak mengenal pria itu. Tidak ada orang yang tahu apa yang ia doakan. Di parkiran, dengan suara bergetar ia bertanya, "Kenapa Anda bilang begitu?" Pria itu menjawab sambil tersenyum lembut, "Karena Tuhan menyuruhku mengatakannya. Tidak lebih, tidak kurang." Setelah itu lelaki itu tidak bicara lagi tentang hal itu. Ia pindah ruang beberapa jam setelahnya, dan Julie tidak pernah bertemu dia lagi. Namun, kalimat itu menancap dalam. Tuhan mendekatkan jawabannya, lebih dekat dari yang ia kira. Beberapa minggu kemudian, anaknya menunjukkan pemulihan yang tidak terduga. Tes kesehatan yang dulu buruk berubah menjadi stabil. Akibatnya, biaya pengobatan yang berat mulai berkurang. Tak hanya itu, rumah sakit tempat Julie bekerja membuka posisi administrasi baru yang gajinya jauh lebih tinggi. Julie melamar dengan harapan kecil dan diterima tanpa kesulitan. Kesulitan finansialnya yang bertahun-tahun menekan hidupnya mulai terurai satu demi satu. Lalu 1 bulan setelah itu, suaminya yang hilang tiba-tiba menghubungi, bukan untuk bertengkar, melainkan untuk meminta maaf. Ia sedang menjalani proses pemulihan pribadi dan meminta kesempatan untuk kembali membangun keluarga itu. Julie tidak percaya betapa cepat hidupnya berubah. Seakan-akan ada tangan tak terlihat yang meruntuhkan tembok-tembok yang selama ini menghalangi jalan keluarnya. Ia menangis di kamar tidur malam itu. Kali ini, bukan karena putus asa, melainkan karena ia sadar terobosan Tuhan memang datang, dan itu datang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih lembut dari yang pernah ia bayangkan. Saudaraku, kisah Julie bukan tentang keberuntungan. Ini tentang cara Tuhan bekerja. Tuhan tidak selalu menampakkan perubahan besar di awal. Terkadang ia menunggu sampai seseorang benar-benar berserah.
sampai hati siap menerima, sampai ego berhenti mengatur semuanya, sampai doa menjadi jujur dan sederhana. Dan ketika saat itu tiba, terobosan Tuhan tidak berjalan pelan. Ia datang seperti fajar, perlahan, di awal, namun tiba-tiba memenuhi seluruh langit. Itu sebabnya, seringkali terobosan terasa jauh. Padahal, ia sudah berada di tikungan berikutnya. Seperti Juliet, ia merasa Tuhan jauh. Padahal Tuhan sudah mengirim seseorang untuk mengucapkan kalimat penguatan. Tepat pada malam ia hampir menyerah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan panjang ini ingin menempatkan satu kebenaran. Dalam hatimu, engkau tidak pernah sendirian dalam masa penantian. Tuhan mendengar doa yang tidak pernah kau ucapkan keras-keras. Ia melihat air mata yang hanya engkau tahu. Ia sedang menata sesuatu yang melampaui pikiranmu. Dan sama seperti ia datang bagi Juli, Tuhan berkata kepadamu hari ini, terobosanmu lebih dekat daripada yang kau kira. Mungkin kau tidak bisa melihatnya. Mungkin jalannya belum berubah. Mungkin hari-harimu masih terasa berat. Namun Tuhan tidak bergantung pada apa yang mata manusia lihat. Ia bergerak berdasarkan rencana kekalnya. Rencana yang sudah ia susun sebelum engkau lahir. Teruslah melangkah. Teruslah percaya. Teruslah berharap, karena terobosan itu sedang berjalan ke arahmu. Amin.